Eh, Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke acara Bandung Menjawab yang setiap hari Selasa kita adakan. Tepat pukul 10 kebetulan sekarang pada saat menjelang konferensi Asia Afrika, mungkin ada beberapa kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas dan terlebih terperinci, sudah hadir di hadapan kita yaitu Bapak Kepala Dinas DBMP dan Pak Sekdes. Untuk itu kami persilahkan untuk menjelaskan mengenai persiapan menjelang konferensi Asia Afrika. Ya, Silakan Pak. Ya, terima kasih. Langsung saja mungkin kaitan dengan pelaksanaan perayaan konferensi Asia Afrika yang ke-60. Ada beberapa memang yang terkait dengan tupoksi kami di Dinas Bina Marga, terutama kaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan infrastruktur, baik jalan maupun pedestrian di sana. Untuk pekerjaan tersebut memang kita rencanakan lama pekerjaan itu kurang lebih selama 40 hari, kurang lebih ya, atau bisa lebih lah. Tapi target terakhir selesai pekerjaan itu terakhir itu di tanggal 18 April. 18 April itu sudah selesai karena tanggal 22 itu sudah mulai perayaan untuk kegiatan tersebut. Adapun yang diprogramkan oleh kita kaitan dengan penunjang pelaksanaan konferensi Asia Afrika, ada beberapa pekerjaan. Yang pertama kaitan dengan pedestrian atau trotoar. Itu ya ada yang meliputi daerah yang prioritas 1 atau zona 1 dengan zona 2-nya. Zona 1 dalam arti memang yang paling dekat dengan Gedung Merdeka. Jadi memang kan pelaksanaannya itu kan di Gedung Merdeka, yaitu seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Cikapundung Timur, Jalan Aripan, dan Jalan Braga. Braganya khususnya Braga pendek di sana. Di situ dikerjakan yaitu perbaikan atau penataan untuk pedestrian, dan juga khusus di Cikapundung Timur tuh ada jalan yang kita tingkatkan jadi pattern konkret, karena itu Pak Wali ingin di sana kawasan Cikapundung Timur yang terkait dengan termasuk di sana ada PLN ya, PLN, dan mungkin yang sekarang existing tuh yang suka berjualan koran, yang perkoran itu yang di bawah, itu rencananya akan ditata di sana. Jadi memang untuk kawasan Cikapundung Timur untuk kedepannya ya, ini yang kedepannya itu termasuk sungainya sebetulnya itu mau ditata juga, tapi karena sekarang waktunya pendek, berarti penataan itu hanya di pedestrian dan jalan. Mungkin sebagian taman-taman yang di PLN itu juga dia akan dikerjakan untuk penataan seperti granitisasi di sana. Tapi itu bukan kegiatan dari Bina Marga, kegiatan dari BBWS nanti. Nah, kemudian kaitan dengan yang lain, untuk Braga, Naripan, dan Asia Afrika memang itu pekerjaan trotoar, hanya trotoar saja. Termasuk nanti PJU ada beberapa juga yang kita pasang untuk di PJU klasik, ada beberapa yang kita pasang juga di sana. Nah, kemudian kaitan dengan yang zona yang 2-nya, yaitu kaitan dengan Braga Panjang, terus Jalan Tamblong Lembong, kemudian Dalam Kaum. Nah, Dalam Kaum juga rencana kita tata untuk pedestrian juga di sana. Jadi untuk pedestrian dan jalannya itu akan kita tata menjadi pattern konkret. Jadi antara pedestrian dengan jalan itu jadi satu level gitu. Jadi itu nanti kedepannya memang itu akan dipergunakan fungsinya sebagai buat
prasarana umum juga untuk orang di sana, ada tamannya, ada air mancur, tapi itu ke depan. Untuk yang sekarang mungkin karena waktunya mepet juga, waktu ya sedikit, itu akan kita bereskan untuk pedestriannya dan jalannya dulu. Dan kemudian ada 2 macam pekerjaan juga, di antara yang semua tadi saya sebutkan, ada yang pekerjaan granit dan ada pekerjaan pattern konkrit. Nah, kalau yang granit itu yang mengelilingi Gedung Merdeka, itu granit semua, termasuk Braga panjang juga itu granit. Tapi di luar dari itu kita akan kerjakan dengan bahan pattern konkrit. Nah, jadi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, sementara kita sudah secara administrasi sudah kita persiapkan, dan besok kita terus berkoordinasi baik dengan BPKP atau dengan LKPP, ada tim kita juga ke sana kaitan dengan secara prosedur untuk pemilihan beberapa yang mengerjakannya, karena kan sesuai dengan aturan ada beberapa yang harus dilalui gitu ya, harus dikerjakan kaitan dengan nanti ada interview, ada pemilihan kontraktor dan kelengkapan secara administrasi dan sebagainya. Jadi secara aturan juga kita sudah minta untuk LKPP dan BPKP untuk pendamping kita secara administrasi kontraktor. Mungkin sementara itu yang saya sampaikan. Mungkin dari Pak Didi ada yang mau tambahan? Mau langsung tanya jawab atau perlu penjelasan? Jadi yang pertama mungkin tadi melengkapi apa yang disampaikan Pak Kadis, bahwa kenapa ini dilakukan penunjukan langsung gitu ya, karena memenuhi aspek secara administratif bahwa itu boleh penunjukan langsung. Yang pertama itu adalah kegiatan mendadak yang akan kegiatan internasional yang mendadak yang akan dihadiri oleh Presiden atau Wakil Presiden gitu ya. Terus yang kedua, bahwa pembentukan panitia untuk KA itu baru awal Januari gitu ya. Jadi memang ini dari segi persiapan infrastruktur itu termasuk mendadak gitu. Jadi ini boleh dilakukan penunjukan langsung. Yang kedua, dalam pembahasan baik di Setnek maupun di Kemenlu, itu LKPP dan BPKP menyarankan atau mewajibkan bahwa dalam setiap tahapan proses ada pendampingan dari LKPP dan BPKP gitu ya. Jadi nanti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa dalam proses penunjukan langsung ada satu tahap yang dinamakan klarifikasi dan negosiasi gitu ya. Nah, untuk klarifikasi dan negosiasi ini akan terlibat BPKP dan LKPP. Jadi di situ ada proses penelaahan dari segi harga, apakah itu markup atau tidak, atau memang sesuai dengan pasar harganya. Dan yang kedua mengenai administrasi perusahaannya gitu ya, layak jadi atau enggak gitu. Itu mungkin tambahannya dari saya. Kalau ditanya kenapa ada pattern konkret, karena ternyata dari kapasitas bahan yang tersedia setelah survei, Pak Kadis mengerahkan segala daya, itu ternyata tidak cukup untuk semua lokasi gitu ya. Jadi ada dua model, itu hanya cukup sebagian untuk dilakukan dengan granit, sisanya pattern konkret gitu. Pattern konkret ya beton berpola gitu. Jadi nanti bisa yang kotak-kotak gitu ya Pak? Ya. Bisa apapun polanya. Nanti polanya akan didesain khusus oleh Pak Wali Kota. Ya. Oke. Jadi mau gambar butiah bisa. Gambar Bu Fauzi bisa. Oke. Oke. Ya, maka cekap. Dana yang dikeluarkan untuk khusus proyek ini berapa? Dari 7 proyek ya? Ya, dari sebenarnya yang 8 dengan kita 8 dengan hibah. Ya, hibah. Dan hibah. Jadi kalau untuk jumlah seluruhnya kurang lebih sekitar 15 miliar. Yang APBD? Yang APBD. Yang APBD 14 miliar? Ya, 14 miliar. Kalau yang
hibah itu kurang lebih sekitar 5 M. Untuk hibahnya sendiri dari PT Mitra, jadi saya ada panjangnya PT Mitra memang secara administrasi sudah dilakukan, jadi kaitan dengan sebentar ya, prosedur buat hibahnya. Jadi awalnya ada surat permohonan partisipasi pembangunan kepada Pak Wali Kota dari perusahaan yang memberikan hibah. Jadi mereka memberikan surat permohonan dulu ke Pak Wali kaitan dengan pekerjaan ini yang sekarang sedang dilakukan. Ya, kemudian Pak Wali secara ini memerintahkan kepada kami, termasuk dengan pembahasan dengan pihak yang memberikan hibah, kemudian Pak Wali memberikan surat kuasa pada saya atau kepada kami di DBM kaitan dengan berdasarkan dengan laporan rapat, kemudian perjanjian hibahnya kita tanda tangani, kemudian kami mengeluarkan surat perintah lapangan atau SPL. Makanya sekarang yang sebagian itu yang hibah itu sudah kerja di sana. Ya, jadi karena kita sudah memberikan surat perintah lapangan untuk bekerja. Nah, jadi mulai pekerjaan itu sama, kita persyaratkan sebetulnya 3 bulan sampai 6 bulan ya, maksimal itu 6 bulan pekerjaan. Jadi kalau hibah ini sebetulnya tidak seperti pekerjaan kontrak, karena kan mereka sumbangan, cuman kita targetkan minimal selama sebulan ini dia dapat menyelesaikan merapihkan dulu yang granitnya itu kan ditukar dibongkar ditukar menjadi granit ya, itu ya, minimal itu dulu. Nanti misalnya ada beberapa kekurangan, misalnya ada untuk jalur disabilitas, terus kemudian ada misalnya pemberesan yang lain, itu bisa dilanjut sesudah KA. Tapi kan yang penting pada saat KA semua sudah rapi di sana. Kalau tambahan-tambahan yang lain mungkin nanti bisa dilanjutkan sudah KA sesuai dengan apa yang mau disupport oleh mereka. Yang jalan mana? Itu yang jalan Asia Afrika. Yang saat ini lagi yang sekarang dibongkar. Jadi makanya itu dikerjakan lebih dahulu ya, karena kan memang secara prosedur ininya sudah Tidak lelang. Urusan mereka itu mah. itu kita sih hanya menerima barang saja, jadi mereka yang mengerjakan. Terus kompensasi dengan si apakah di ininya ada merek dia? Kalau hibah mungkin kami tidak sampai ke sana apa yang sifatnya. Kalau hibah itu mereka pure berpartisipasi ya. Jadi karena memang mungkin ada beberapa masyarakat yang ingin menyumbangkan, ingin ikut menyumbangkan sesuatu untuk pelaksanaan ini, jadi mereka menyumbang. Untuk hal itu saya tidak termasuk dalam ya. PT Mitra itu di bidang apa? Ya, dia lebih ke ini ya, lebih ke bangunan mungkin ya, ke bangunan atau developer lah, seperti itulah. Kita siap, penting nyumbang lah ya. Kalau bidang marga sih tidak sampai ini ya. Yang penting ada masyarakat ini yang mau menyumbangkan, silakan. Kan tadi ada 2 proyek gratis sama Parten Concrete. Dulu 2013 Pak Wali pernah bilang Parten Concrete mau dipasang di jalannya atau di trotoar? Di trotoarnya tadi lokal gitu. Jadi gini, Pak Wali memang ada waktu itu ada keinginan untuk Jalan Braga waktu itu ya, mau dijadikan Parten Concrete. Nah kebetulan kalau yang sekarang ada jalan, ada pedestrian di Parten Concrete. Jadi yang jalan itu Cikapundung Timur dengan Dalam Kaum. Rencananya ini ya, rencananya seperti itu. Untuk pedestrian itu Lembong dan Tamblong, rencananya seperti itu.
Ya kita sebetulnya kan itu kan perlu dijelaskan sedikit kaitan dengan pattern konkret itu sama seperti jalan di beton gitu ya, pengecoran semua nanti ada cetakannya. Ya memang kita juga lihat kondisi, mudah-mudahan cuacanya juga mendukung ini ya, karena kan kalau pembetonan itu kan tidak boleh juga pas hujan besar ya. Mudah-mudahan ya. Jadi jalan dan jalan juga. Kalau trotoar yang Cikapundung Timur granit. Yang di Dalam kaum semua pattern konkret, jalan dan trotoar. Terus katanya kata Pak Wali mau ditutup. Apanya? Jalan itu ditutup. Iya. Kedepannya rencananya memang untuk jadi pedestrian way. Selama pengerjaan. Oh iya, Oh iya, pekerjaan iya. ditutup. Terus toko-toko tutup. Gimana? Jadi gini, kalau Itu mangga. jadi itu kita sudah koordinasikan dengan baik aparat kewilayahan dan juga Satpol PP yang di sana ya. Dan memang untuk urusan yang non teknisnya itu memang kemarin sudah disepakati seperti itu. Ya untuk kaitan itu mungkin nanti dari teman-teman bisa menanyakan ke atau ke kecamatan lah minimal lah. Jadi waktu rapat itu kita Ya. Kendaraan nggak jelas nomor, kalau orang boleh lewat nggak gitu. kalau orang ya bisa. Orang mah bisa kelihatannya lah. Pak, kalau dalam kaum itu sampai depan pendopo. Enggak. Enggak. Yang itu Hanya ininya saja, hanya pertopannya saja. Ya itu makanya nanti kita lihat kondisi di lapangan kan. Ya, kalau desain semua sudah siap. Kalau desain udah nggak ada masalah. Tapi ya ini makanya kan pertama semua juga secara aturan kan ada yang tadi disebutkan oleh Pak Sekdes bahwa ada beberapa tahapan yang memang harus dilalui juga. Gitu. Jadi kita juga tidak bisa memilih yang kontraktor yang bekerja tuh secara main, tapi kan ada penilaian-penilaian yang dilakukan tidak hanya dari kita, tapi itu juga oleh instansi yang lain, misalnya BPKP atau LKPP. Jadi secara pemilihan kita yakin itu terbuka. Pak, sudah ada berapa kontraktor yang lolos untuk pengerjaan ini? sebetulnya kami tuh belum mau membuka, tujuannya gini ya, karena besok tuh rencana klarifikasi sama Nego di Jadi Jakarta masih di berproses LKPP. lah. Kami khawatir kalau udah disampaikan ternyata dari segi administrasi mereka tidak memenuhi, kan harus diganti gitu ya. Harus diganti, Jadi betul. mohon maaf untuk yang ini mendingan nanti setelah kontrak kami sampaikan itu ya. Jadi begitu kontrak, Berarti ada berapa? Si kontraktor saya kan tidak masuk, tapi Iya. apakah akan di proposal dulu atau gimana? Enggak, sebetulnya konteksnya tuh kalau penunjukan langsung itu persyaratannya sebenarnya kalau dalam tangkap darurat Pak ya, itu kepercayaan kita, cuma harus memenuhi kualifikasi gitu ya, gitu kualifikasinya ya. Jadi itu penunjukan itu sebenarnya persyaratannya relatif gampang, cuma ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Ya. Ya. Yang sudah masuk mau di Ya, semua sebenarnya dari ini sudah masuk, calon-calon sudah masuk. Cuman kan perlu ada proses lagi. Nanti sesudah ini baru kita. Jadi yang masuk calon sekarang berapa Pak? Kalau belum nggak bisa ya? Ya. mendingan nanti aja ya setelah Nanti takutnya gini, saya bicara nanti ternyata dia nggak lulus kualifikasi. Masalah. Untuk bayar. misalnya yang ini tidak lulus, itu lulus, itu lulus, udah aja yang ini yang lulus kerjain yang ini juga lah gitu. Kita saya rekomendasinya 5 kontraktor banyak. gitu. Nanti yang 5 itu kan nggak, misalnya yang lulus yang mana kita kan belum tahu. Nggak bisa juga. Ada berapa kontraktor yang dibutuhkan gitu loh pemilihan. Tunjuk. Kalau penunjukan mas sebenarnya satu paketnya satu gitu ya, Paket gitu ya. Jadi satu paketnya satu. Sebenarnya 7. Yang 8 kan termasuk yang hibah. Kalau hibah mah kita tidak menunjuk sama sekali. Ya. Ya. Jadi itu siapapun. Itu yang tergantung yang mau menyumbangkan saja. Pak, kalau penjaringan nama itu dari DPMP yang kenalan rekan-rekanan atau diumumin terbuka di wadah tertentu atau gimana?
lebih yang kita yakini bisa menyelesaikan dalam waktu. Pengalaman di BMP. Ya, kan dan juga ada pengalaman yang sudah. dan punya metode kerja yang kita yakini bisa selesai gitu. Ada titipan Pak. Ya? Titipan di Allah. Nah lah gini, makanya ini dalam hal ini kita tidak secara sistem juga tidak sendiri hanya DPMP. Ya. Jadi kan kita ada LKPP, Iya. ada BPKP. Jadi nanti persyaratannya sesuai dengan apa-apa yang memang wajibkan. Jadi istilahnya kayak persyaratan misalnya, kan ada persyaratan yang ini sudah pernah pekerjaan. Misalnya ini yang pekerjaan pattern konkret dia sudah pengalaman, apalagi dia ada pekerjaan yang dikerjakan di Kota Bandung, kan itu tidak bisa juga kita nitip-penitip kan seperti Iya. itu. Kalau persyaratan seperti itu kan memang sudah ada di atas kertas, memang harus bisa dipenuhi. Jadi mungkin lebih ke kredibilitas ya, kita pertaruhan bahwa ini harus selesai dalam jangka kurang dari 1,5 bulan gitu. Jadi itu yang kita pegang gitu ya. Kita ingin tuntas gitu, dan tuntas mah Ya. wartawan nanti rame lagi. Terus tuntas yang berapa kali 3 bulan yang tuntas mau berapa lagi? Ya justru karena itu mah lelang, kalau ini mah penunjukan langsung, jadi kita pilih yang terpercaya gitu. Gitu. Kuncinya bahwa kita ingin memilih yang punya kredibilitas dan integritas itu. Dari mungkin ABC tahu-tahu ada titipan dan dewan atau dari pihak lainnya. Kan tadi seperti Pak Kadis bilang bahwa kita melibatkan LKPP sama BPKP di setiap tahapan, jadi tersaring gitu. Intinya bahwa itu kualifikasi yang kita bonafidita sama kualifikasi yang kita. Oh, kalau yang apa kan kalau kemarin ini menyinggung soal apa namanya itu di BMP atau Bukan. Dokumen koordinasi dengan taman itu ya. Kemungkinan ya, tapi kalau di BMP hanya jalan jembatan yang mana? Sementara program kita itu. Jembatan yang itu bukan leading sektornya bukan kita, taman. Ya. Ya. BMP jalan aja. Jalan dan pedestrian. Jalan aja. Pak, kalau pengawasannya hari per hari gitu dari BMP, karena ini kan istimewa Pak ya, Ya. khusus gitu ya, dan harus selesai karena dikejar. Nah ini nanti pengawasannya seperti apa modelnya? Kemarin Pak tadi kan Pengawasan tuh kita juga ada, cuman kita kan dari awal kita minta dari pendampingan dari BPKP juga. Oh, mereka ke lapangan juga? kalau ini Iya, konsultan. maksudnya nanti Kalau konsultan pun ke sana, cuman kan tetap di supervisi gitu, Iya. dipantau semua. Jadi untuk hal ini memang kan kalau sekarang kan tidak ada seperti ini ya, seperti misalnya uang buka gitu, udah nggak akan keburu sekarang mah. Iya. Jadi dia mengerjakan dulu, nanti kita nilai Ya. apakah itu sesuai dengan speknya atau tidak. Nah kita bayar segitu. Gitu. Jadi sekarang tidak akan ada kita bayar uang buka dulu. Ada transaksi, bayar dulu. ya. Jadi sebetulnya kalau dari hal keuangan menurut saya mudah-mudahan lebih nyaman. Jadi nambahkan ini ya, karena ini mah kasus khusus, mungkin yang supervisinya juga di samping konsultan langsung Pak Kadis gitu ya. Satu itu. Yang kedua, karena ini kasus khusus juga disyaratkan kemarin itu bahwa untuk pembayaran wajib audit BPKP dulu gitu ya. Jadi kita harapkan nanti kalau kemarin kan enggak ya, hanya hitung join opnam atau opnam bersama berapa volume bayar. Sekarang wajib audit BPKP dulu gitu ya. Jadi nanti di audit BPKP tambahannya. Itu dia yang siap itu walaupun memang tetap akan mengawasi ketat. Kalau Iya. Asia Afrika pada saat nanti terakhir kan kita harus menerima apa yang sudah dikerjakan. Nanti kita opnam dia Ya. apa yang sudah, apakah sesuai dengan yang dia sampaikan. Pada saat nanti sudah selesai, apabila memang ternyata pekerjaannya dia sudah menyumbangkan sekian, ya kita bikin di berita acaranya sekian. Ya. Jadi kita sesuai dengan lapangan. Yang kedua dari segi fungsi Asia Afrika itu yang paling krusial karena itu jadi historical walk. Ya. Ya, jadi itu memang harus bagus. Ya? Kenapa? Ya. Pertimbangannya kemarin karena opsi kedua itu Braga yang memenuhi dari segi 5 miliar itu ya. Braga itu kan masih ada itu pernah dikerjakan oleh APBD. Jadi ada saran justifikasi hukum
untuk itu dikerjakan lagi oleh APBD gitu ya. Ya. Kalau pengerjaannya tidak sesuai skop, tidak sesuai Apalagi banyak yang hibah informasi aja Kenapa? kurangnya cuma hibahkan. Enggak lah. Justru kan itu kan karena semua, tapi kan kita sudah memberikan persyaratan yang sesuai dengan yang ideal lah. Ya. Iya. Tapi nanti kita lihat aja. Tapi kalau menurut saya yang selama ini yang sudah dikerjakan rapi sebenarnya, pembongkarannya juga lebih rapi. Ya, lebih tidak mengganggu lalu lintas lah menurut saya. berapa meter sih Pak Yang? 850 ya kalau nggak salah ya, apa yang tadi ya? 850 Asia Afrika panjang. Jadi kalau 2 kiri kanan 2 kali 2 gitu. Pak, kalau potensi hambatannya Pak, lalu lintas atau itu kan pakai perkantoran Pak ya sepanjang. Ya, memang ya pertama memang daerah situ kan daerah yang ramai ya. Jadi kita memang sudah koordinasi dengan baik dengan aparat wilayah dengan aparat kepolisian, lalu lintas karena memang saya lalu lintasnya kan padat. Terutama nanti apabila Braga mau dikerjakan, saya pikir itu Ya. mungkin ada beberapa waktu yang menurut saya harus ditutup jalannya karena tidak bisa juga itu dikerjakan pada saat Braga kan siang malam ramainya ya, maksudnya siang ramai kantor, malam ada beberapa yang tempat hiburan yang ramai. Dan juga kaitan dengan cuaca mungkin tadi ya. Ya. Cuaca, makanya nanti kita akan pekerjaan apakah antisipasinya itu untuk pemasangan granit nanti kita tutup dengan tenda sementara ya kalau hujan terus gitu ya. Tapi kalau tidak ada, masih ada waktu panasnya, saya pikir masih bisa dilanjut. Pokoknya tambahan ini pertaruhan bener gitu ya. Jadi nanti kalau mereka kerja malam dan butuh lampu pun Pak Rosidi udah nyiapin gitu, dari PJU gitu. Gitu ya. Ya kayak di ini. Ya, yang kayak di kalau nanti lihat di Taman Pramuka ya. Taman Pramuka itu seperti itu nanti yang kita pasang di sana. Jadi ada 2 model. Ada 2 model, ada yang kalau Beragama saya yang ini yang di Merdeka nih. Cikapayang. Taman Cikapayang. Nah, itu yang dibuat di Braga, kalau yang buat di Asia Afrika itu yang contohnya yang di Taman Pramuka. Di Taman Pramuka sudah ada yang dipasang. Sudah ada yang pasang tanah. Asia Afrika itu sama burung-burungnya. Enggak. Ya. Masih bagus Pak ya? Masih bagus? Masih. Masih. Nanti itu pemeliharaan aja nanti. Karena kalau bongkar nggak akan keburu Asia Afrika. Nanti itu pelangkuk itu aja Di Asia Afrika seputaran Merdeka dan Braga. Timur mereka. Ya, sepanjang yang diperbaiki ya kecuali Lembong Tambong. Yang belum mungkin nanti kita akan karena titiknya Kesediaannya masih belum cukup. Kalau strukturnya di DPMP, kalau penunjukannya gimana Pak? Kalau Pak Lelang kan ada panitianya gitu sebenarnya. sama. Panitia juga ada, juga ya? Ada. Per titik Pak, per titik. Panitia mah satu. Satu tim. Panitia satu tim, tapi nanti dibagi menjadi beberapa kegiatan. Karena ini di satu kegiatan beberapa paket gitu. Nah, beberapa paket. Jadi untuk kegiatan ini satu tim. Penanggung jawabnya baru, penanggung jawabnya per paket. Ya. Siap-siap bertarung Pak. Ya. Ini kayak yang pesimis wartawan kayak gitu. Optimis nih Pak. Ini mangat. Ya Pak, pengecekannya Pak, harian Pak, penting Pak. Ya. Ya makanya Progresnya ketahuan. kalau yang ring 1 memang kita sudah harga mati lah harus. Kalau yang ring 2 kita ikuti proses aja, proses sekarang. Sama yang kedua mungkin ini sebagai ini juga, nah kalau nanti ada kegiatan bahwa karena ini kasusnya darurat,
LKPP sudah bukan sebenarnya boleh, di aturan dan sudah disampaikan oleh KPP bahwa boleh mulai dengan catatan ketika mereka gagal dalam klarifikasi negosiasi tidak menuntut plus bisa di take over. Ya, bisa diambil alih gitu ya. Jadi kalau nanti ada pembongkaran yang lain juga itu nggak masalah gitu. Jadi karena seperti kasus darurat bencana gitu, bahwa pekerjaan berserta administrasi bisa dilakukan bersamaan. Wah, hati apal tuh. Panitia lelang juga kayaknya. Pemenang lelang batal. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Cekap? minta sumbangan gorong-gorong deh dia. Enggak, ini granit, Mas. Sumbangan gorong-gorong. Awas jangan ngambil dari Braga ya, itu mahal. Lebih mahal ini parkir. Siap? Ya, yang ini. Sekian penjelasan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan atas waktu dan perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kerjaan yang tadi kaitan dengan KA itu kurang lebih sekitar 15 M. Ya. Pekerjaan rehabilitasi pedestrian dan juga rehabilitasi jalan dengan bahan granit dan pattern konkrit. Ada yang hibahnya itu yang sekarang sedang dikerjakan, yaitu di ruas Jalan Asia Afrika sepanjang 850 meteran. Jadi kalau dua itu sekitar 1.700 meter, 1.700 meter, kalau dua sisi kan kanan. Kenapa? Target pengerjaan di tanggal 17 atau 18 April. Semua pekerjaan harus sudah berhenti karena kan mulai tanggal 22 jadwalnya itu sudah mulai ada kegiatan ini awal-awal. Memang puncak acaranya tuh tanggal 24 April puncak acara. Tapi seminggu atau berapa hari sebelum dan berapa hari sesudah acara-acara dari Pemda Kota atau acara-acara pendampingnya sudah dimulai. 15M ini untuk daerah mana aja, Bro? 15M itu untuk daerah Jalan Cikapunung Timur, Jalan Naripan, Jalan Braga, Jalan Tamblong, Jalan Damkaum. Terus yang lebih? Pak, dua sumber kan hibah, dan ini gimana nanti memilahnya? Nggak memilah. Jadi kalau Jalan Asia Afrika itu hibah Asia Afrika. Kecuali yang depan Gedung Merdeka aja, itu memang karena seputaran satu paket, seputaran Jalan Merdeka ya itu ya. Nah, kalau yang dari Merdeka ke arah kantor pos ya itu Bancai, dan dari Merdeka ke arah Tamblong ruas itu hibah. Kenapa Pak Asia Afrika dipilih untuk hibah ini? Gimana Pak? Ya, sebenarnya kan itu pengajuan dari pihak pemberi sumbangan hibah ya. Jadi kalau kami kan pada saat dia menerima dan dia memberikan sesuai dengan persyaratan yang sudah kita tentukan, saya pikir ya nggak apa-apa, kan itu juga salah satu sumbangan dari warga untuk kecintaan pada Kota Bandung dan juga untuk mensukseskan acara KA. Nantinya berarti ada pengalian aset untuk ibu. Pada saat nanti mereka sudah selesai pekerjaan, kita akan menerima barang dengan ada berita acara sesuai dengan apa saja yang kita opnam dulu di lapangan. Jadi pada saat sudah selesai, mungkin
dimulai dulu acara KA-nya. Nah, begitu sudah selesai acara KA, nanti kita opnam itu pekerjaan, dan berita acara itu sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan di lapangan. Kalau untuk penunjukan langsung berapa perusahaan Pak yang ditunjuk langsung untuk mengajarkan? Ya, sebetulnya yang idealnya memang sekitar 7 atau 6 lah ya perusahaan. Memang ada, kan makanya itu kan masuk di evaluasi dulu. Beberapa pekerjaan, beberapa kontraktor nanti yang sesuai dengan persyaratan. Nanti sesudah itu baru nanti kita kasih tahu. Persyaratan yang harus mereka penuhi apa? Bisa? Ya, secara umum pertama dari sisi kelengkapan perusahaan harus memenuhi seperti ya SBU-nya, ya terus klasifikasi perusahaan sesuai dengan pekerjaan. Kemudian syarat yang lain yang memang harus mendukung juga pengalaman dia, apakah pengalaman dia sudah pernah mengerjakan itu, atau misalnya pengalaman pattern konkret dia sudah bekerja di Kota Bandung. Ya lepas kalau dia belum pernah di pemerintah, mungkin di Kota Bandung ada beberapa yang sudah pernah dikerjakan yang swasta. Jadi secara persyaratan yang detailnya seperti itu. Pak, dalam 1 bulan ini berarti bisa dikerjakan ya? Harus bisa lah. Jadi ya seperti tadi yang kan, kalau misalnya sistemnya gini, kita milih si perusahaan. Kalau pada saat dia di tengah jalan dia tidak sanggup, bisa digantikan langsung oleh perusahaan yang lain. Jadi kita kejar target lah. Makanya pengawasan ini ketat. Pada saat dia misalnya pada saat 2 minggu ternyata presentasi pekerjaannya kurang, ya kita bisa, iyalah harus target. Tapi nggak akan ini Pak, misalnya jomblang kalau misalnya tengah jalan diganti perusahaan pengerjaannya bakal sama nggak? Ya, karena kan ini kan pekerjaan yang seperti tadi yang tadi kita sampaikan tadi, ini kan pekerjaan khusus ya, khusus dan sangat ini. Dan juga kita kan dibantu oleh BPKP ya, secara aturan, dan juga dari LKPP sebagai pendamping kita. Jadi tetap semua juga disupervisi di sana. Jadi pada saat ya saya pikir untuk makanya pekerjaannya juga yang kita pilih tidak pekerjaan yang terlalu rumit. Misalnya tidak seperti Jalan Riau atau Braga dulu harus masang-masang bos culvert, enggak lah. Jadi sekarang ya yang masih mungkin aja, misalnya kayak pattern konkret itu sebenarnya kan ngecor terus kita cetak, ya kan dari sisi waktu lebih cepat. Dan kemudian untuk granit kita hanya membongkar si keramiknya terus diganti aja, dipasang. Ya meskipun ada perkerasan juga di sana, tapi tidak ada pekerjaan yang misalnya harus membongkar masang box support, harus ada alat berat yang waduh, enggak lah. Ada sanksi nggak Pak, misalnya dalam 1 bulan nggak bisa untuk penunjukan langsung? Oh ya, iyalah pasti. Jadi kalau biarpun ini penunjukan langsung, tapi kan pengadaan langsung ya namanya sekarang ya. Pengadaan langsung itu kan ada aturannya juga. Jadi bukan hanya pengadaan langsung terus kita tunjuk pada saat ini tidak sesuai, enggak lah. Jadi memang secara aturan apapun yang istilahnya one prestasi tetap ada sanksinya. Apakah itu pemutusan kontrak atau jaminan pelaksanaan yang diambil, sama lah. Ya, jadi itu memang tahun sekarang salurannya mau kita benahi. Jadi sebetulnya kita berapa kali sudah kita tambal ya, seperti dilihatlah setiap pengaduan tambal. Tapi sebetulnya itu kan tidak efektif ya. Jadi untuk tahun sekarang memang untuk Dinas Bina Marga sendiri fokus ke banjir Cilencang. Salah satunya yang daerah Bre Haji itu secara drainasenya akan kita perbaiki dulu agar kita juga tidak repot dari pemeliharaannya. Jadi keputusannya apakah nanti, karena kan drainase di Bandung ini ada yang secara pembuangan akhirnya ada yang pembuangan akhirnya ternyata nggak ada. Nah itu jadi ada 2 keputusan, apakah jalannya nanti kita beton untuk mempertahankan ini
kebagusan jalannya. Ataukah kalau misalnya drainase ini ternyata sudah ini jalan cukup drainase kita perbaiki dan jalannya kita ampar lagi dengan aspal. Kan ada pembatas jalan di pinggirnya kan ada 3 jalur. Iya. Nah itu rata-rata di pinggir itu Pak yang misalkan itu apa nggak terhalang sama itu mau dihilangin atau gimana biar nomor orang pengajian? Ya nanti kita lihat saja lah. Karena kan apakah kalau dihilangin si median-mediannya itu tidak akan menjawabkan itu tidak banjir? Apakah kita tidak usah dihilangkan tapi kita bikin saluran aja biar dia bisa mengalir ke samping. Jadi nanti sesuai perencanaan kita lah. Apa yang terbaik. Masuk program. Masuk.